Selamat datang kembali. Anda pernah nggak ngerasa klik banget sama satu tim kerja, tapi di tim lain rasanya kok tegang, waspada gitu? Nah, kita mau bedah sumber menarik nih hari ini. Dari buku Leaders It Last, karya Simon Sinek, ada penjelasan cukup mengejutkan soal kenapa perasaan itu muncul. Dan ini lebih dalam loh daripada sekedar cocok nggak cocok ya. Oke, misi kita di pembahasan kali ini kita bongkar bareng kenapa sih rasa aman dan percaya di kantor itu bukan cuma enak aja, tapi emang kebutuhan biologis kita. Kita juga bakal lihat gimana ironisnya ya, banyak praktek kerja zaman sekarang malah merusak naluri alami kita ini. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, jadi intinya itu ada di konsep yang namanya lingkaran keamanan atau circle of safety gitu ya. Secara evolusi, kita ini kan makhluk sosial. Kita dirancang buat kerja bareng dalam kelompok, buat bertahan hidup. Nah, pas kita merasa aman, aman secara psikologis ya, di antara rekan kerja kita, ngerasa didukung, bukan diancam gitu. Otak kita itu ngeluarin zat kimia khusus. Ada serotonin, ini yang bikin ikatan sosial kuat, bikin bangga sama kelompok. Terus ada oksitosin. Nah, ini sering disebut hormon cinta atau hormon kepercayaan. Ini yang bangun trust, empati yang dalam. Oh iya ya, serotonin dan oksitosin ya. Jadi itu kimiawinya ya. Betul. Contoh yang paling klasik itu di Korps Marinir AS. Ada tradisi tuh, pemimpin makan paling akhir. Ini bukan sekedar sopan santun biasa ya, tapi simbol. Simbol kuat kalau kepentingan tim itu nomor satu. Menarik. Makan paling akhir. Atau ada kisah nyata nih, Bob Chapman, waktu akuisisi Hazen Sandiacre. Dia nggak langsung rombak ini itu, tapi dia mendengarkan. Dengerin karyawan kayak Ron Campbell, yang jujur bilang, kita ngerasa nggak dipercaya, nggak bebas. Chapman langsung ubah pendekatan. Mulai perlakukan mereka ya sebagai manusia utuh, bukan aset doang. Wah, terus hasilnya gimana? Hasilnya luar biasa. Lingkungan kerjanya jadi suportif banget. Karyawan bahkan secara sukarela loh, bagi-bagi cuti berbayar buat bantu temennya yang sakit parah. Nah, itu dia lingkaran keamanan lagi bekerja. Itu kan gambaran idealnya ya, lingkungan yang selaras sama biologi kita. Tapi kok rasanya banyak dari kita ngalamin yang sebaliknya ya di kantor. Kenapa sih banyak tempat kerja modern malah rasanya bikin stres, bikin curiga melulu? Kayaknya statistik juga nunjukin gitu kan, yang 80% orang nggak puas sama kerjaannya. Itu, Nah, gitu dia. Anda menyentuh akar masalahnya. Salah satu biang keladinya itu yang Sinek sebut abstraksi. Semakin gede organisasinya, semakin jauh jaraknya antara yang ambil keputusan di atas sana sama orang-orang di lapangan yang kena dampak. jarak ya. Iya, jarak. Orang mulai dilihat cuma sebagai angka. Angka di spreadsheet, data, bukan manusia yang punya cerita, punya kebutuhan. Ini ngingetin sama eksperimen Milgram yang terkenal itu loh. Orang biasa bisa tega nyakitin orang lain kalau ada jarak psikologis atau disuruh figur otoritas. Oh, yang soal strum itu ya. Iya, Serem juga ya. mirip-mirip. Keputusan PHK massal demi ngejar target kuartalan misalnya, itu sering lahir dari abstraksi ini. Udah nggak kelihatan lagi manusianya. Wow, jadi struktur perusahaan itu bisa secara nggak sengaja mematikan rasa empati kita ya. Dan ini diperparah lagi sama obsesi ke target jangka pendek, bonus, nilai saham. Rasanya kayak kita didorong terus buat kejar angka. Bener nggak? Tepat sekali. Dorongan itu nyambungnya ke dopamin. Itu kan hormon hadiah ya, yang bikin kita seneng pas capai target atau dapat imbalan. Dopamin itu penting, tapi bisa jadi pedang bermata dua. Maksudnya gimana tuh? Sistem insentif modern seringkali fokusnya cuma ke situ. Ke pencapaian individu yang ngandelin dopamin. Kadang malah, sampai ngadu domba antar karyawan demi peringkat atau bonus. Waduh, jadi kompetisi internal yang nggak sehat ya? Betul, ini ciptain budaya gue dulu, bukan kita dulu. Coba aja bandingin gaya kepemimpinan Jack Welch di GE yang terkenal sama rank and yank-nya itu, demi angka. Bandingkan sama Jim Sinegal di Costco. Dia fokusnya ke kesejahteraan karyawan. Gaji layak, tunjangan bagus. Terus hasilnya? Hasilnya, Costco itu terbukti jauh lebih stabil, lebih tangguh dalam jangka panjang. Bahkan pas krisis ekonomi, karyawannya loyal.
Oke, jadi jelas ya bedanya. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin kita nih? Artinya, kalau Anda merasa nggak aman, stres terus-terusan di kantor, yang dampaknya serius loh buat kesehatan, kayak studi Whitehall itu. Iya, studi Whitehall itu kan nunjukin kaitan kuat antara kurangnya kontrol di kerjaan atau rasa nggak berdaya sama risiko penyakit jantung. Mengejutkan tapi nyata. Nah, itu dia. Jadi perasaan nggak enak itu seringkali bukan salah Anda. Itu adalah akibat dari sistem kerja yang nggak sinkron sama biologi kita. Betul, ketika angka jadi raja di atas manusia, ya lingkaran keamanan itu pasti rusak, runtuh. Dan ironisnya, sistem yang ngerusak ini kan kita sendiri yang bikin ya. Itu intinya. Makanya Sinek bilang di bukunya, di pusat semua masalah kita ya, kita sendiri. Tapi yang menarik, solusinya itu sebenarnya bukan bikin program insentif baru yang lebih canggih atau rumit. Oh iya? Terus apa dong? Sinek bilang solusinya itu balik ke dasar, ke hal paling fundamental, bangun kepercayaan dan hubungan antar manusia yang tulus. Ini emang butuh waktu, butuh energi, empati, butuh komitmen beneran dari pemimpin buat peduli sama orangnya. Kayak Chapman tadi, dia harus kasih kepercayaan dulu, baru bisa dapat kepercayaan balik. Perlakukan orang sebagai manusia, bukan sumber daya. Jadi intinya gitu ya, lingkungan kerja yang hebat itu bukan kebetulan, tapi sengaja dibangun. Dibangun buat manfaatin naluri alami kita sebagai makhluk sosial, buat nyambung, saling jaga, kerjasama. Dan pemimpin sejati itu, ya mereka yang aktif bangun dan jaga lingkaran keamanan itu. Tanpa itu, ya kita bakal kejebak terus di rasa cemas, rasa asing, perasaan yang mungkin akrab banget ya buat banyak orang sekarang. Oke, sebagai penutup nih, coba deh Anda luangkan waktu sebentar buat merenung. Di tempat kerja Anda sekarang, sekuat apa sih Anda ngerasain adanya lingkaran keamanan itu? Dan lepas dari jabatan Anda apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda lakuin hari ini buat mulai nguatin rasa aman dan percaya buat orang di sekitar Anda? Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.